Sebanyak 6 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya pada Selasa 24 Februari sore. Kendaraan tersebut menyebabkan mobil sport putih Mazda MX-5 dengan nopol L1467BAY senilai 1 miliar rupiah mengalami kerusakan. Tak hanya itu, mobil jenis MPV Toyota Velfire dengan nomor polisi L111NG membawa rombongan tamu kantor perusahaan AgriFood sempat terguling dalam insiden tersebut. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, hanya saja sopir mobil MPV tersebut dikabarkan mengalami luka ringan, yakni luka gores pada lengan tangan kanannya. Pantauan tribunjatim.com di lokasi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kondisi mobil MPV Toyota Velfire tersebut sudah dibalikkan ke posisi semula, lalu diparkir sementara di sebuah bahu jalan tikungan dekat ruas jalan yang menjadi titik kecelakaan. Belasan orang polisi sudah berada di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Bahkan petugas dinas perhubungan setempat juga sudah bersiap untuk menderek mobil Toyota Velfire tersebut dengan mengangkat dua roda depannya menggunakan pengait. Sopir mobil Toyota Velfire Toyota bernopol L111NG berinisial AS menceritakan jika pada saat itu dirinya mengemudikan mobil bertransmisi matic ini dalam kategori kecepatan cenderung pelan. Mobilnya melintas di lajur kedua dari ruas jalan selebar sekitar 5 meter tersebut dari arah selatan kawasan Wonokromo menuju ke arah utara kawasan Tegal Sari. Sebelum tiba di persimpangan 4 Jalan Depan Patung Komjen Pol M. Jasin, sopir AS berupaya berpindah lajur ke sisi kanan karena terpantau dari kaca spion dalam kondisi lengang dan kosong. Belum juga berhasil bermanuver berpindah lajur secara sempurna, dari arah yang sama atau arah belakang terdapat mobil Toyota Innova berbodi warna coklat yang tak diketahui identitas sopirnya. Mobil Toyota Innova tersebut melaju cenderung berkecepatan kencang, bermaksud memangkas lajur yang akan dilalui kendaraan. Tak pula sopir AS mengaku kaget dengan manuver tersebut, berupaya menghindarkan tabrak dengan membelokkan setir ke arah kiri secara cepat, seraya menginjak pedal rem dalam-dalam. Namun khas jarak aman antar kendaraan yang terbilang pendek, membuat mobil Toyota Velfire yang dikemudikan sopir AS kemudian menabrak 4 kendaraan yang berada di sisi depannya hingga mengalami kerusakan. Di antaranya yakni mobil Mazda MX-5 bernopol L1467BAY hingga mengalami kerusakan pada velg roda belakang sisi kanan, banyak bodi belakang sisi kanan, dan kaca pecah pada bagian depan sisi kanan. Kemudian ada mobil Daihatsu Sigra bernopol L1790ACL yang mengalami kerusakan pada bagian bodi sisi belakang dan bagian moncong bodi kap depan. Lalu ada mobil Mitsubishi Expander bernopol L1120AEF yang mengalami kerusakan penyok bagian bodi sisi belakang. Dan terdapat mobil Toyota Innova berbodi warna hitam lain yang terpantau terlebih dahulu sudah pergi meninggalkan lokasi sebelum petugas polisi tiba. Bahkan bodi mobil yang dikemudikannya sempat terpelanting dan terguling ke sisi kanan hingga membuat kaca depan sisi kanan pecah dan melukai lengan tangan kanannya. Kemudian pengemudi Mitsubishi Expander yakni Abi menceritakan bahwa mobil Toyota Velfire menjadi pemicu kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 mobil lain termasuk mobilnya. Pada saat itu mobil Toyota Velfire berada di jalur kanan, sedangkan mobil Mitsubishi Expander yang dikemudikannya beserta beberapa kendaraan lain korban tabrakan berada di jalur kiri atau tepatnya lajur tengah. Abi mengungkap jika pada saat itu di depan mobilnya masih terdapat kendaraan lain, yakni jenis MPV diduga Toyota Innova berbodi warna hitam. Namun Abi mengungkapkan mobil yang berada di ujung terdepan dalam rentetan kecelakaan beruntun pergi meninggalkan lokasi secara tiba-tiba tanpa sebab. Sementara itu, anggota unit Laka Satlantas Polrestabes Surabaya, yakni Ibda Ngadianto mengatakan terdapat sekitar 6 mobil yang terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun hanya 1 orang sopir Toyota Velfire, inisial AS, mengalami luka ringan pada lengan tangan kanannya. Itu banting ke kanan dulu. Banting ke kanan. Oh berarti
Gimana arahnya dari mana? Dari selatan. Dari selatan, jalan lajur kanan apa gitu? Jalur 2. Jalur 2. Kemudian pelan itu Pak ya, kecepatan berapa? Alah, nggak seberapa murah sebetulnya. Karena metik akhirnya notol apa Sigra ya. Sigra itu akhirnya terguling. Oke. Terus kena itu, Mazda itu? Mazda itu yang paling belakang. Oh, Mazda itu di belakang jenengan? Bukan. Oh, di sebelah mananya? Goleng terakhir, Mazda terakhir. Mazda terakhir. Oh, berarti urutannya Alphard jenengan, kemudian Innova itu ya? Itu Oh, sebelah Sigra. kiri. Oh, Sebelah ini kiri. Jalur 2 juga, tapi depan saya. Karena depan sebelah kanan kosong, saya masuk ke kanan. Lah yang kanan tadi Innova coklat nggak mau berhenti, lanjut. Akhirnya saya ngerem nggak nututi, balik. atap Sigra itu akhirnya balik. Tapi Sigra di depan itu, Iya, di samping. di Iya. samping kiri itu. Tapi selamat Pak ya, itu mana Pak? Ya. Luka ini aja. Namanya siapa Pak? Jenengan? Bagus, selamat Pak ya. Itu ada kecelakaan beruntun di Jalan Raya Darmo ini kan? Betul Mas, ini ada kecelakaan. Ini tadi sementara melibatkan beberapa kendaraan. Sementara kami masih upaya penyelidikan Mas di TKP. Nanti kita kumpulkan keterangan saksi-saksi maupun barang bukti di TKP. Sementara itu Mas, Total di lapangan berapa kendaraan dan yang terlibat? tadi informasi awal yang melibatkan 6 kendaraan Mas, tapi yang masih tinggal di TKP 4 kendaraan itu. Yang terbalik, mobil apa ini? Nanti lebih jelasnya nanti kita itu deh. Sementara kita lakukan penyelidikan dulu dan pengumpulan barang bukti aja dulu Mas. Korban. Ya tadi ada yang terguling jenis mobil Velfire. Saya kira itu aja Mas. Mungkin Korban Mak, dan korban sementara untuk korban dari pihak pengemudi Velfire mengalami luka-luka ringan aja, tapi nggak begitu parah gitu. Dari pantauan di lapangan ada kerusakan dan berapa mobil yang rusak? Untuk yang rusak terpantau ya 3 kendaraan dan Mas. Oke, saya kira gitu aja bantuannya. Mungkin kita masih upaya penyelidikan di TKP. Yuk.